Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiska Putri. Kali ini saya ditemani oleh teman saya Brian Ilham Rayadi akan menjelaskan materi tentang kelangkaan dan pilihan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro Prodi Manajemen. Kelangkaan adalah sebuah masalah yang seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga maupun dalam sebuah masyarakat dan negara. Kelangkaan akan terjadi apabila barang yang dibutuhkan bersifat terbatas, sehingga dari masalah tersebut akan timbul beberapa konsep, yaitu pilihan atau choice dan pengorbanan atau opportunity cost sebagai konsekuensi dari kelangkaan tersebut. Pengertian kelangkaan menurut ilmu ekonomi. Kelangkaan menurut ilmu ekonomi yaitu mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu karena jumlahnya tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang ada, dan yang kedua dalam arti yang lainnya yaitu karena untuk mendapatkannya dibutuhkan pengorbanan dan usaha yang lebih. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan yaitu yang pertama, keterbatasan jumlah benda pemuas kebutuhan yang ada di alam. Di alam tersedia banyak benda yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun karena tidak semua benda tersebut dapat segera diperbaharui, maka jumlahnya pun terbatas. Misal minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya yang memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk memperbaharui. Dan yang kedua ada kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Penebangan hutan yang tidak terencana dengan baik mengakibatkan hutan tersebut menjadi cepat rusak dan gundul. Ini tentu memerlukan waktu lama untuk memperbaikinya. Contohnya akibat pencemaran air tidak bisa diminum. Dan yang ketiga ada keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Keterbatasan kemampuan untuk mengolah terjadi karena kekurangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun biasanya juga karena kekurangan modal dan faktor lainnya. Yang keempat yaitu peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Terbatasnya benda pemuas kebutuhan yang tersedia, jumlah dan jenis yang dibutuhkan tidak terbatas. Inti masalah ekonomi adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tak terbatas dengan alat atau benda pemuas kebutuhan yang terbatas. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sehingga manusia harus melakukan pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia. Artinya sebagian kebutuhan dapat dipenuhi dan sebagian lagi tidak dapat dipenuhi. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam seperti gempa, banjir, tsunami merusak sumber daya barang atau jasa, sehingga sumber daya tersebut tidak dapat digunakan lagi. Dan yang keenam ada perang atau konflik. Terjadinya perang atau konflik di suatu daerah atau negara dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi yang menghambat proses produksi maupun distribusi barang atau jasa sehingga terjadilah kelangkaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Brian Ilham Rayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Ilham Rayadi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Jessica, saya pribadi ingin menjelaskan faktor produksi pokok yang mempengaruhi kelangkaan. Dalam ilmu ekonomi dikenal 4 faktor produksi pokok, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 1. Tanah. Sumber daya tanah terbatas karena bila kita menggunakan tanah tertentu untuk bangunan, maka kita tidak dapat lagi menggunakannya untuk lapangan sepak bola. Bila kita menggunakan tanah untuk jalan tol, maka tanah untuk pemukiman penduduk akan berkurang. Dengan demikian, produksi tanah menjadi langka dan sangat terbatas. 2. Tenaga kerja. Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja mencakup tenaga fisik dan kemampuannya mental yang dimiliki oleh manusia. Bila banyak tenaga kerja yang bekerja di pabrik, akan sedikit tenaga kerja di bidang pertanian. Hal ini menandakan adanya keterbatasan tenaga kerja. 3. Modal. Jumlah kapital terbatas karena kemampuan manusia untuk menghasilkannya terbatas. Bila modal banyak digunakan untuk memproduksi lemari es, modal untuk menghasilkan perahu, kapal terbang, dan jalan raya harus dikurangi. 4. Kewirausahaan. Biaya produk yang tidak mampu dihasilkan karena tidak adanya faktor pengusaha. Faktor produksi pengusaha merupakan faktor yang sangat menentukan karena walaupun terdapat 3 faktor produksi lainnya, tanpa ada keahlian dalam mengolah pengusaha, semuanya tidak akan berarti. Pengertian pilihan. Pilihan adalah konsekuensi logis dari kelangkaan.
Setiap individu akan melakukan pilihan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber dayanya. Namun, satu hal yang sama adalah semua individu atau komunitas melakukan pilihan. Pilihan berarti mendapatkan suatu dan meninggalkan yang lain. Timbulnya kelangkaan membuat individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan tidak mendapat semua yang mereka butuhkan sehingga mereka harus membuat pilihan. Pada setiap kegiatannya, mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif pilihan yang telah dibuat. Pilihan terbaik yang dibutuhkan ketika kelangkaan barang terjadi. Pilihan-pilihan tersebut meliputi pilihan dalam mengkonsumsi dan pilihan dalam memproduksi. Tujuan adalah agar sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal pada individu dan masyarakat. Pertama, pilihan dalam mengkonsumsi. Pada hakikatnya, kegiatan untuk membuat pilihan dalam dilihat dari dua segi. Pertama, dari segi penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kedua, dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Setiap individu sumber daya ekonomi yang dimiliki menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya. Usaha ini bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan yang akan dinikmatinya dengan menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang dimilikinya tersebut. Dengan demikian, pendapatan yang diterima dari penggunaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki setiap individu dapat menentukan jenis-jenis dan jumlah barang yang akan dibeli. Kedua, pilihan dalam memproduksi. Pilihan dalam memproduksi biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan individu, perusahaan lainnya, dan pemerintah. Pemilik perusahaan menjalankan kegiatan untuk mencari keuntungan, dan keuntungan maksimalnya hanya akan didapat apabila pemilik perusahaan membuat pilihan yang teliti atas jenis barang dan jasa yang akan dijualnya, dan jenis-jenis serta jumlah faktor produksi yang akan digunakannya. Dalam penjualan barang, para pengusaha dapat menentukan tingkat produksi yang memberi keuntungan paling banyak. Adapun dalam penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, yang perlu dipikirkan adalah menentukan kombinasi sumber-sumber daya ekonomi yang dapat meminimalkan biaya produksi. Sekian presentasi dari kami kelompok kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi